Perhatian, perhatian. Podcast Ngobrol Nggak Guna segera berangkat. Para penonton dan pendengar yang memiliki kuota dipersilahkan masuk. Jodoh gue nih gitu. Tapi tidak seindah itu ternyata. Ya udahlah ya, kita coba, kan niatnya pengen nyari jodoh, dia nggak harus physically ganteng, tajir atau apa gitu. Jadi mikir ternyata nggak ada gitu cowoknya. Gitu, malah pasti saat lagi pengen nikah malah nggak ada gitu. Untuk yang Bu Adel ini mendapatkan satu kejadian yang tadi kita bicarakan, itu toxic relationship, itu justru di orang yang kedua ya. Lo ngobrol boleh ke gue, lo nanti suatu saat bisa ke sana, lo kesannya nggak apa-apa. Deh ya. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang ke gue udah siap, gue udah tadi udah begini. Dia belum siap. Itu udah dinyalain belum? Nanti udah lama kagak dinyalain. Lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini ketemu lagi di podcast Ngobrol Nggak Guna. Dan kembali Ngobrol Nggak Guna kedatangan seorang tamu, wanita, masih single. Dan di obrolan kali ini kita akan ngobrolin masalah toxic relationship ya, alias hubungan beracun. Nah, mungkin udah pada tahu apa itu ya. Kebetulan sekarang hari ini maksudnya tamu gue nih mengalami satu hal yang seperti itu ya. Dan buat informasi aja bahwa kalau hubungan beracun itu adalah hubungan yang merusak mental atau juga mental health ya. Lalu juga bisa merusak harga diri seseorang, dan itu memang benar kenyataannya. Lalu juga bisa merusak kesejahteraan seorang secara keseluruhan. Dalam artian tuh kayak nggak pede, takut serba salah, takut pengen kayak gini salah, pengen kayak gitu salah gitu. Pokoknya jadi kayak nggak puguh lah kalau kata bahasa sana. Oke, baik, jadi untuk yang tamu gue hari ini adalah salah satu korban toxic relationship ya. Apa dan bagaimana cara tamu gue ini mengatasi hubungan tersebut, nanti kita bakal korek info dari dia. Oke, assalamualaikum Bu Adel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut diperkenalkan diri Bu Adel. Oke, perkenalkan, nama saya Adel Lucy Anggraini. Jadi sering dipanggilnya Adel ya gitu. Jadi nama panggilannya Adel gitu, Pak. Oke. Usia pengen disebutin nggak, Bu? Usia masih 20-an. Hannya itu berapa, Bu? Nah, hannya agak banyak gitu ya. 27 tahun. Oh, 27 tahun ya? Iya. Oke. Pengen kasih tahu profesinya nggak, Bu? Apa saat ini lagi sibuk apa atau segala macam? Sibuknya sebenarnya jadi tenaga pengajar juga. Salah satu tenaga pengajar di 2 sekolah. Oh, di 2 sekolah. Oke, mau disebut silahkan, nggak juga nggak apa-apa, bebas saja. Ya, oke, lanjut ya Bu Adel ya. Bu, menurut lo itu ya, tadi lo kan dalam pembukaan tuh gue bilang bahwa lo sebagai korban ya toxic relationship gitu. Lo merasa itu nggak? Ya. Merasa ya. Oke. Sekarang gini pertanyaan untuk yang pertama, arti hubungan dengan pasangan menurut lo tuh apa sih, Bu? Ya. Hubungan. Jadi kalau hubungan itu berarti kan antara individu satu dengan individu lainnya memiliki komunikasi yang lebih intens gitu ya. Nah, itu kita hubungan lah ya. Itu kan kalau yang biasa-biasa aja udah kita kenal-kenal aja biasa gitu. Jadi hubungan itu adalah komunikasi yang sudah intens antara individu satu dengan individu lainnya, baik itu pasangan ataupun pertemanan, keluarga gitu. Jadi itu adalah hubungan yang sudah akrab lah gitu jadinya. Itu sih hubungan tuh jadi antara individu satu dan individu lainnya yang memiliki komunikasi yang lebih intens. Yang lebih intens berarti maksudnya lebih sering ya? Iya, lebih sering. Oke. Komunikasi yang intens atau juga hubungan yang baik menurut lo tuh kayak gimana? Hubungan yang baik pasti yang pertama komunikasi yang lancar ya. Terus juga saling adanya
kepercayaan, ya, terus adanya juga saling menghargai, ya, dan sering berkomunikasi ya. Sering berkomunikasi. Iya. Oke. Sejauh ini lo udah mengalami hubungan dengan pasangan udah berapa orang? Berapa orang? Jadi kalau hitung serius sih 3 ya. 3. Iya. 3. Iya, kalau emang yang serius ya kan kalau zaman sekolah gitu namanya cinta monyet ya kadang-kadang kita. Monyetnya jalan ke gua. Iya gitu ya. Jadi Yeah. cuman suka-suka aja, nggak kepikiran untuk ke jenjang yang lebih serius atau menikah gitu, belum gitu. Jadi yang beneran emang udah kepikiran nikah itu ya 3 orang sebenarnya. Tahun berapa itu, Bu? Itu saat pas sudah lulus SMA. Saat udah lulus kuliah sama sekarang. Oh, sama sekarang. Oke. Untuk yang berkomunikasi dengan baik, lo kan udah 3 kali nih ngalamin ganti ya, pasti di antara 3. Ini yang sekarang yang 3 ya berarti. Iya. Oke. Gue tanya yang 2 nih berarti yang kedua ya. Ada nggak yang apa namanya yang tidak membuat satu komunikasi yang nggak baik akhirnya lo memutuskan untuk udahan sama yang 2 orang ini? Dalam artian apakah hubungan lo nggak baik atau memang komunikasinya nggak baik atau memang kayak gimana? Iya, sebenarnya kalau yang pertama ini karena masih sekolah juga gitu ya, jadinya Adele kuliah gitu, jadi emang sebenarnya dia yang ngajakin serius terus. Karena posisi sekolah juga jadinya niat pengen nikah atau pengen studi dulu nih gitu, jadinya lebih kayak mikirin pendidikan dulu dan pada akhirnya dia direlain lah untuk cari yang lain gitu daripada nungguin Adele untuk beres kuliah gitu kan, kasihan gitu kalau misalnya mau nunggu lama dan terpaut umur agak jauh juga gitu, sekitar 5 tahun gitu. 5 tahun ini dengan 2 orang yang... Oh enggak, maksudnya yang pertama ini yang pertama. gitu. Itu kan udah mau serius, tapi Adele-nya yang ngelepas dia untuk cari yang lain karena di situ Adele masih pengen fokus buat sekolah gitu di tempat kuliah gitu. Gitu. Nah, yang sebenarnya kalau ngomong yang toksik tuh yang kedua ini sih gitu. Oh, yang kedua. Yang lo alamin ini ya. Oke. Iya. Gue potong dulu itu nanti cerita di belakang ya. Pasti bakalan seru nih. Oke. Selama lo dua dengan orang yang bukan yang sekarang ya, dengan 2 yang kemarin itu, ada nggak satu hal yang memang sebenarnya lo sudah dapat dari si cowok ini? Dapat itu dalam artian kecocokan atau sebenarnya udah ada belum sih di antara 2 ini sebenarnya? Sebenarnya untuk kriteria kecocokan yang penting yang pertama kita kan kalau perempuan yang penting dia suka sama kita. Jadi kalau ada sih versi yang pengen dicintai ya daripada mencintai gitu ya. Karena cowok tuh kalau udah mencintai pasti kan kayak lebih sayang gitu. Jadi kita juga ngerasa emang dianya selalu ada kayak gitu. Beda kalau kita mencintai jadi kita yang kayak ngejar-ngejar gitu kan. Jadi tipe yang emang kalau cowok itu udah suka ya nanti ada balik suka gitu sama orang ini gitu. Oh, berarti di 2 orang ini yang nembak duluan siapa berarti? Cowoknya. Oh, cowoknya. Iya. Oh, dan lo merasa apa yang lo inginkan udah didapat belum dari 2 orang ini? Lo kan tadi pengen dicintai lah atau segala macam. Itu dapat ada di situ. Iya, dapat. Dua-duanya dapat. Oke. Pengen tanya, yang pertama putus kenapa? Tadi itu yang karena tadi terus dia udah pengen nikah dan orang tuanya juga kebetulan waktu itu tuh ayah tuh pernah sakit gitu. Terus dia juga udah lulus kuliah waktu itu saat Adele baru masuk kuliah. Akhirnya kita udahan lah gitu. Adele merelakan dia untuk cari yang lain gitu. Terus dia juga pernah kayak nanya lagi gitu. Ini beneran nggak kita nggak mau dilanjutin. Terus di situ pernah sempet nggak apa-apa, nggak usah aja, udah punya yang lain gitu, biar dia aja emang move on gitu, cari yang lain. Karena di posisi itu pengen nikah tapi kayak pengen fokus ke jenjang pendidikan dulu aja gitu. Gitu. Itu udah berapa lama? Setahun ada nggak? 2 tahun ada?
Udah. Nggak, maksudnya hubungan lo melakukan apa? Oh, hubungan itu Iya. setahun. Setahun. Mm-mm. Memutuskan cuma setahun berarti ya? Iya, jadi sebenarnya kan karena kenalnya tuh udah dari SMA gitu, tapi kita Oh, dikenal duluan. kenal duluan. Oke. Yang kedua. Yang kedua ini kita ketemunya tuh sebenarnya ketemunya udah tiap di kampus ya, jadi harusnya dia udah tahu gitu ya kesibukan Adele kayak gimana kayak gitu. Kan kebetulan di kampus juga Adele tuh kayak aktif organisasi juga, baik di jurusan maupun di fakultas gitu kan. Nah, dia juga punya kegiatan organisasi tapi bukan kayak HMJ atau BM gitu, tapi kayak eskulnya gitu ya. Oh, apa UKM ya sebetulnya? UKM ya, betul, UKM iya gitu. Nah gitu. Nah, karena emang saat itu juga kayak emang udah ada gerak-gerik suka, sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Nah, udah lulus gitu kan. Nah, di situ baru kayak kepikiran, wah ini umur udah tua nih kayaknya nih, harus nikah nih gitu. Nah, malahan di saat iya, malahan di saat pengen nikah nggak ada gitu ya orang yang mau gitu. Pas dulu nggak pengen serius nikah, kayak ada aja gitu yang ngedeketin, tapi emang udah teguh pengen pendidikan dulu nih gitu, karena emang pengen berprestasi, pengen juga nggak mau terlalu ngeribetin orang tua, karena kan sekolah di swasta nih ya, kuliah di swasta gitu dengan bayaran yang lumayan gitu, jadi harus beasiswa lah gitu, dan alhamdulillah tercapai gitu, beasiswa dapet gitu ya, terus bisa mewakilin kampus di berbagai bidang gitu kan, gitu, jadi udahlah dapet itu gitu, lulus juga cum laude gitu, jadi kayak udah nih udah dapet ini, udah nih sekarang tinggal masa depan jodoh nih, kayaknya harus nih nikah nih, udah selesai studinya gitu. Nah, ternyata nggak ada gitu cowoknya gitu, malah pasti saat lagi pengen nikah malah nggak ada gitu. Iya. Nah, jadi ya kita berdoa gitu supaya pengen dapet jodoh gitu. Nah, saat berdoa datanglah si orang ini gitu, jadi kayak ngerasa wah ini kayaknya jawaban gue nih, orang dateng gitu ya, udah kayak berdoa ya, kita sholat malam gitu, dateng, terus dengan dia tuh hadir emang dengan apa ya, memanjakan kita deh gitu, kayak udah tahu nih si Adele kayak gimana gitu, kayak diajak jalan, si Adele suka jalan, suka makan, jadi dibawa-bawa jalan, mau kesini gak, diantar dia. Oh, pada saat lo jalan itu belum ada perasaan ya? Belum. Tapi lo udah tahu tindak tanduk dibawa dia suka sama lo ada? Iya, kelihatan lah ya kalau cowok sebenarnya ke feeling juga, wah ini suka, tapi jadi kayak wah kita manfaatin dulu kali ya. Enggak gitu. Bercanda. Iya juga nggak apa-apa. Kasiannya cowok. Oke, terus. Gitu. Karena yang pertama emang belum dapet feel-nya aja sebenarnya, karena emang belum pernah intens ngobrol bareng, jadi belum dapet feel-nya. Terus dia datang kayak pengen selalu ada nih gitu, jadi udahlah ya kita coba, kan niatnya pengen nyari jodoh, dia nggak harus physically ganteng, tajir atau apa gitu, jadi mikir itu coba siapa tahu dia emang jodoh gitu kan. Nah akhirnya masuklah gitu ya di hubungan ini gitu kan, jadi sering komunikasi, terus kayak dia sering antar kalau misalkan ada temen yang nikah gitu, kita sering bareng ke tempat nikahan kayak gitu. Nah itu belum jadian? Belum gitu. Terus tiba-tiba yang bikin yakin sama si orang ini, pas di motor tuh dia ngomong kayak gini, kalau misalnya gue serius sama lu pengen dimaharin apa gitu. Dan di situ posisi gue lagi berdoa pengen minta jodoh gitu, kayak wah ini kayaknya gitu ya jodoh gue nih gitu. Tapi tidak seindah itu ternyata. Oke. Kita akan lanjut nanti. Jadi ternyata untuk yang Bu Adele ini mendapatkan satu kejadian yang tadi kita bicarakan, itu toxic relationship, itu justru di orang yang kedua. Ya, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi kenapa sih dia, dan apa sih yang dirasakan sama Bu Adele kok sampai
bisa seperti itu, dan padahal ini adalah satu cowok yang diharapkan sama Bu Adel untuk menuju jenjang pernikahan. Kita nanti lanjut lagi ya. Tahu gue gimana ya.